Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah itu yang kurang pada orang-orang yang itu. Mungkin gini, ada beberapa orang ibu terlalu males. Begitu pasti dia beli aja tuh yang kemasan kan. Ya udah jadi. Bubur kemasan gitu, dikasih makan itu. Lah maka anak itu cuma ngerasa itu yang enak Franky. Jadi 6-9 bulan itu waktu yang kritikal tuh dok ya. Ya. Nah itu dia seperti itu. Tapi juga jangan sampai memberikannya terlalu awal. Kan kalau dikasih makanan pasi itu kan dia lebih cepat kenyang. Saya ada pengalaman begini, Franky. Waktu saya di Rumah Sakit Umum Tangerang, kan saya tugas di sana. Waktu masih koas. Jauh banget mainnya dok. Loh, Tangerang sama Tangerang. Tangerang ya. Itu karena Rumah Sakit Pendidikan kan. Sampai sana, bayi, Franky, umur 3 bulan, perutnya kembung. Datang ke UGD, nangis perutnya sampai mengkilap, Franky. Kembung sampai mengkilap. Terus saya bingung, ini kenapa gini? Dipegang, wah kencang banget. Sakit dia. Sakit. Terus datang dokternya. Apa yang dilakukan? Dimasukin selangnya di pantatnya. Tunggu, dimasukin, keluar. Tinjanya banyak, langsung kempes, Franky. Nah ini ketemu sama dokter Jaya tuh mesti kita ngobrol masalah zaman agak lama sedikit dok. Dikit ya. Dokter dulu seneng nonton gak sih? Oh senang, sampai sekarang senang nonton, cuma kadang-kadang suka nggak ada kesempatan. Saya mau tanya dulu nih, artis zaman dulu yang dokter suka siapa? Artis. Kan film Indonesia zaman dulu kan kurang berkembang. Biasanya tuh film import banyaknya. Yang dokter suka siapa? Saya sih senangnya film James Bond dulu. James Bond. Oke. Oh macam-macam, Sean Connery, Roger Moore ya. Roger Moore. Nah, ada satu artis dari Itali yang namanya Gina Lollo. Gina Lollo Brigida. Sophia Loren. ya. Tahu apa yang menariknya dok? Hah? Di situnya dok. Ya mukanya cantik untuk zaman itu ya. Dari lu, ya ini yang saya juga agak nggak habis pikir ya. Bintang film luar negeri itu kalau kita lihat di kalender tuh bagus-bagus, tapi begitu kita deketin, itu kulitnya kok ada bintik-bintik kayak ada bintik-bintik kayak spot-spot gitu ya. Kulit luar negeri ya gitu ya. Iya. Itu karena matahari itu ya mereka jadi ada begitu. Nah, Penumpukan sel-sel melanin di beberapa tempat. jadi ya makanya kita nggak usah deket-deket lihatnya. Makanya jangan lihat orang cakep juga nggak boleh pakai mikroskop, Franky. Iya. Kalau kan sekarang tuh ada tuh yang orang bikin konten kaki ayam Heeh. dipotong, dilihat di mikroskop ada banyak cacing segala macam. Lah kalau semua dilihat pakai begituan kita nggak bisa makan, Franky. Ya sama aja kayak kita mau naik gunung dok. Naik gunung kalau kita lihat dari jauh gunung kan bagus. Begitu kita deketin ya ampun begini aja. Nah yang saya mau ngomong gini dok. Artis-artis tadi si Gina Lollo Brigida, Sophia Loren itu terkenal dengan yang namanya French kissing. Oh iya, Dokter tahu tuh French kissing dok? tahu. Kayak apa dok? Ya, Tolong dijelasin. dia ciuman lidahnya dia pokoknya dia main-main lidah di dalam. Tapi ada satu yang menarik kayak soal begituan. Ada orang gitu, tuh dia bilang yang menarik orang ciuman tuh apa sebenarnya? Karena ada ini katanya ada proses fisika di situ. Proses listrik, Franky. Nyetrum. Nyetrum. Nah, terus dia nih jadinya ceritanya masalahnya orang ilmiah nih. Dia ciuman, nyetrum. Wah, kalau gitu gue tingkatkan setrumnya gitu loh. Dia pakai baterai, Franky. Sana pegang kutub negatif, sini positif gitu loh. Cetrek memang betul, Franky. Steng gitu, jadi kayak fly gitu ya. Ditambahin baterainya, Franky. Sampai satu titik, brut. Hidungnya, bibirnya angus dua-duanya. Tapi itu bagus loh. French kissing bagus ya. Nah yang saya mau ngomong gini loh. French kissing itu kan
Yang luar main negeri. lidah. Ya, main lidah. Ternyata di Indonesia juga orang Indonesia banyak yang melakukan French kissing sama sapi. Gak pernah tahu saya. Ya ampun, Kamu Dok. nontonnya apaan sih? Konten apa? Kok konten apaan? Jangan-jangan dokter nggak pernah French kissing sama sapi. Loh, enggak, kalau makan lidah sapi oke. Nah, itu dia kan. Saya nggak ngerti di luar negeri apakah lidah sapi itu termasuk yang dikonsumsi atau enggak. Tidak jelas. Lidah Jeroan sapi, juga. jeroan tuh tidak. Dibuang. Dibuang. Kalau Tapi- di sini lidah sapi itu dimakan. Berarti kan waktu dokter makan lidah sapi itu kan melakukan French kissing sama sapi. Lo enggak, tapi kalau udah dipotong-potong kan enggak kelihatan beda. Bedanya cuma satu, Frankie. Lidah sama enggak apa? Apa? Kalau lidah itu ada satu permukaan yang kasar, Frankie. Hmm. Itu taste bud namanya. Hmm. Kuncup pengecap. Hmm. Nah, itu yang membuat rasa, Frankie. Itu rasanya sama kayak daging, nggak ada bedanya. Makanya saya kalau ditanya, Nah, sekarang pertanyaannya begini. Lidah sapi segede apa? Ayo loh. gede dok? Ya, seberapa senti? Oh, segini nih kalau nggak salah nih. Nih, ya, memang bisa sekitar 40 30, iya 30-40 sentian ya kan. Saya pernah sih ngeliatin. Jadi kalau kita makan soto ya, soto Betawi atau apa, pakai lidah nggak? Saya pikir-pikir nggak mau. Masa kita ciuman sama sapi gitu kan? Oh, enggak, itu masih belum aneh, Frankie. Saya pernah dapetin laporan kasus. Laporan kasus tahu ya. Kalau di kedokteran tuh ada satu laporan yang aneh gitu ya, dia iniin. Laporan kasus. Orang datang ke dokter kandungan. Yang laporin dong di luar negeri. Dokter kandungan. Terus keputihan. Ya biasa dokternya ya keputihan udah dikasih obat keputihan ya enggak baik-baik. Enggak baik-baik. Dia balik lagi ya dokternya penasaran kan. Maksudnya karena ini dia udah ini diteropong lah. Dia temu benda asing di dalam vagina. Apaan dok? Lidah sapi. Lidah sapi. Ya ampun. Jemplung ke dalam. Lah, enggak, tapi itu karena itu aneh. Ya, iya, saya nggak tahu, tetapi itu orang di luar negeri ya, bukan di sini. Itu bisa begitu gitu loh. Nah, dok, si lidah ini dok, lidah sapi segala macam itu rasanya kayak daging tadi dokter bilang. Persis daging. Pertanyaan saya, kenapa lidah sapi itu dimakan dok? Ya karena daging. Manusia itu kalau namanya binatang itu misalnya sapi, kambing, segala apapun dimakan. Bahkan kamu tahu yang namanya torpedo aja dimakan. Torpedo tahu apa? Itu kalau kita beli ke soto Betawi itu pinggir jalan, laku lagi yang kayak gitu. Ditanya yang mau beli torpedo enggak? Torpedo mahal. Nah, ini ada joke nih, Frankie. Gimana dok? Tahu tempat orang yang banyak itu ada lomba kerbau. Di Karapan Sapi Madura. Oh, kan di luar negeri. Spanyol, Matador. Oh, Matador. Oh, itu ya itu banteng. Orang jalan-jalan ke sana kan. Ya, ceritanya orang Indonesia nih yang bisa makan yang aneh-aneh. Sana makan di tempat sana kan nonton pertandingan Matador tahu ya? Tahu. Kan kerbau gitu kan. Wah, pakai itu kan apa? Kain merah. Jak. Di situ kebetulan ada orang yang jualan soto, Frankie. Orang Betawi. Ya di situ makan soto. Terus orang bilang, oh kalau di situ sotonya tuh soto torpedo yang paling enak katanya. Udah makan torpedo, wah enak. Terus sekali waktu dia pergi ke situ. Sering kan kadang udah sekali makan ya pergi lagi ke situ. Biasanya makan torpedo, wah, harganya torpedo lebih mahal ya. Ya akhirnya sekali waktu dia makan. Wah ini lebih enak lagi katanya. Lebih enak dari biasanya. Ya tapi kecil katanya torpedonya. Dia tanyalah ke belakang. Pak biasanya saya beli torpedo gede-gede. Kecil-kecil. Dia bilang ya saya kan dari situ. Dari tempat pertandingan katanya kan. Kalau sapinya mati ya torpedonya saya jual katanya. Tapi kadang-kadang torpedonya ya tergantung siapa yang mati katanya. Terserah ya. Nah, masalahnya gini. Sekarang saya mau nanya, kamu coba terangin orang-orang itu torpedo apaan? Yang kayak gitu, makanya saya kadang-kadang kan gini dok. Saya cerita sama dokter Jaya bisa ketawa.
Kamu ketawa, orang lain belum tentu ngerti, Frank. Nah, saya nggak ngomong kayak gitu, Dok. Takut tersinggung yang lain. Nah, ini Dok. Jadi pertanyaan saya, Dok, kenapa di luar negeri nggak makan lidah sapi itu? Iya, karena itu dianggapnya limbah, Frankie. Mereka Limbah. makan daging yang itu dianggap, kalaupun ada lidah sapi itu dicacah sama mereka dikasih makanan hewan, Frankie. Itu nggak bagus buat Enggak. kesehatan. Enggak. Jeroan juga nggak bagus. Padahal yang enak-enak justru di jeroan. Jadi kalau dokter lihat singa berburu kerbau segala macam, yang diembat pertama jeroannya, Dok. Oh iya, karena Iya kan? mereka ngerasa kalau jeroan diambil tuh seperti roh dan keberaniannya atau apa tuh balik masuk ke dia. Iya kan, dia ambil mungkin jantung lah, ada apanya gitu kan. Nah, si lidah ini, Dok, sebenarnya kita kan juga punya. Tapi ngomong-ngomong, lidah dari mamalia mana yang paling panjang, Dok, menurut dokter? Gua kagak tahu, saya nggak pernah ngukur. Jerapah, Dok. Jerapah, lidahnya tuh bisa ngambil begitu. Oh, Dia pernah lihat ke Taman Mini kan, Dok? kalau binatang kecil yang paling panjang, Oh, itu kodok. kupu-kupu. Kodok panjang. Kupu-kupu panjang. Kupu-kupu Lidahnya? tuh panjang tuh sama melengkung-melengkung gitu, muter Oh. gitu. Zut gitu. Hmm. Buat ngambil madu, Frank. Nah. Lidah ini kan setiap makhluk itu punya fungsi sendiri-sendiri, Dok ya. Iya. Ada yang dipakai, kalau si Miko sama Mola itu dipakai nyuruk-nyuruk makanan masuk ke mulutnya. Jadi dia kan mulutnya kan monyong tuh Miko Mola tuh. Jadi lidahnya tuh set gitu, narik gitu kan kalau kita kasih makanan. Nah, manusia juga kan punya lidah nih, Dok. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, Dokter bisa bedain kan pendek dan panjang tanpa kita ukur dari mana cara? disuruh melel. Enggak. Suruh dia ngomong, Dok. Hah? Orang yang lidahnya pendek cenderung lebih cadel. Hmm. Lidahnya panjang ngomongnya lebih normal. Hmm. Saya perhatikan, jadi kalau lidahnya pendek itu agak semacam, bukan maksud saya ngeledek yang lidah pendek. Saya ada beberapa penelitian sendiri sih, bukannya penelitian ilmiah. Kenapa orang ini berbicaranya seperti ini? Ternyata lidahnya dia lebih pendek. Benar atau enggak nanti Dokter Jaya kan dokter. Enggak, memang betul ada yang benar panjang. ya? Memang. Oh, berarti penelitian saya. Jadi gini ya, Lumayan sebenarnya kalau benar ya? kamu lidah dinaikin ke atas, di tengah lidah itu di bawah itu ada seperti daging gitu di tengah. Nah, itunya itu ada yang panjang, ada yang pendek lagi. Kalau yang lidahnya panjang, itunya juga panjang gitu loh. Jadi, dan satu, kalau lidah dijulurkan, ada yang bulat, ada yang lurus, ada yang tancip. Tapi Oh, ada iya. Ada yang bentuknya gitu, terus ada lagi yang tajam. tapi ada juga yang bercabang lagi. Lidah Siapa? ular tuh, Dok. Pai Sucen. Pai Sucen. Nah, Tahu nggak? siluman Itu ular ada. putih. Itu kan ada filmnya tuh. Nggak, tapi begini, ada satu yang aneh. Cucu saya, dua nih, cucu saya perempuan. Kalau lidahnya dijulurin, dia bisa bikin lidahnya tuh melingkar gitu. Jadi lidahnya begitu, membentuk huruf U. Ini lidah sebenarnya termasuk otot sadar atau otot tidak sadar? Sadar. Otot sadar. Jadi bisa kita gerakkan. Ya? Dia, dua cucu saya bisa begitu, dan saya lihat ternyata anak saya yang perempuan itu kayak seperti itu. Dan ternyata itu dari istri saya. Itu turunan loh, Frankie. Wah. Jadi dia diturunin, lidahnya bisa ditekuk begitu. Buat ngumpetin nasi di tengah, Dok. Iya nggak, tapi aneh. Saya sendiri begitu nggak bisa. Nggak dilatih itu, Dokter. Enggak, bukan. Itu turunan, Frankie. Nah, Genetik. terus lidah yang pendek biasanya susah untuk melafalkan huruf R. Kalau nggak salah. Terus kemudian ada beberapa yang handicapnya berdasarkan lidah juga ada. Tapi yang paling lucu nih, Dok ya. Saya kan sering bawa Miko sama Mola ke dokter di daerah daerah Kelapas. Apa sih itu di daerah deket-deket Kelapa Sawit atau apa sih, Pondok Kelapa ya? Ada rumah sakit hewan di situ. Nah, si dokter hewannya tuh ngelihat kondisi Miko dan Mola sehat apa enggaknya. Dari luar dia lihat hidungnya. Hidungnya kering apa enggak? Mulai digituin, giginya bersih apa enggak? Lidahnya. Begitu dia lihat anjing-anjing saya, si Miko, si Mola, ini mah anjing sehat. Kenapa? Hidungnya juga bagus, ya. Giginya tuh bersih. Kan disikat gigiin terus, Dok. Terus kemudian dia punya lidahnya juga warnanya pink. Nah, itu.
Jadi ternyata lidah itu mereka ngelihatnya tuh cukup dari situ aja bisa ngetahuin dia punya kondisi Bisa dalam. memprediksi. Dokter juga sama. Nah, Pernah diperiksa sama dokter nggak? Dokter meriksa pasien, ditensi, ukur nadi, napas, matanya dilihat, diginiin, dilihat kelopaknya, dilihat kelopak matanya, ini dilihat terus suruh apa? Hidung di center, nganga mulut, keluarin lidah. Jebein gitu. Gitu dokternya lihat, oh sehat. Begitu lihat lidah, Bapak panas Pak, demam Pak, tipes nih Pak, dari lidah Frankie. Lidah. Jadi sama aja ya. Sama. Manis. Begitu dilihat gini, ya merah-merah, nih Bapak kurang vitamin B12 nih, nggak bisa ketahuan Frankie. Wah ini lagi kandida nih, bayi-bayi kan sering Lagi kalau kandida, Kandidat toh? jamur. Oh. Itu bayi kan suka nyusu kadang-kadang kan suka nyimpan susu di mulut. Aha. Di mulutnya putih-putih. Jamur tuh. Gitu loh. Jadi dokter tahu kasih anti jamur. Kasih kanesten. Bukan. Puting susunya itu dikasih gentian violet. Itu seperti kayak obat cair. Bukan obat, seperti kayak cairan, warnanya ungu, ditaruh di puting susu dia ngisep. Nah, gentian violet itu matiin Jamur di mulut, yang di mulut si itu. baby tadi. Oh. Mulutnya babynya tuh biru-biru mulutnya. Itu masih suka dipakai sampai sekarang juga. Iya, jadi lidah itu selain pada berguna buat kitanya sendiri yang punya lidah nih dok ya, kan buat alat pengecap. Jadi yang jelas itu dia bisa menjadi tanda penyakit. Tapi satu, dia buat pengecap. Nah sekarang gini, kamu sama istri kamu selera makannya beda nggak? Kesukaan terhadap makanan? Saya sukanya yang enak-enak dok. Dia yang lebih enak-enak. Tapi masalahnya adalah yang enak menurut kamu buat dia nggak enak. Nah itu dia. Enak buat dia, kamu belum tentu enak. Dia lebih cocok dengan Chinese food tradisional. Saya lebih cocok dengan Western food. Nah, sekarang masalahnya pertanyaan saya, itu dari mana? Kenapa bisa begitu? Lidahnya sama, mulutnya sama, kenapa kok bisa beda? Orang tua saya, papi saya didikan sekolah Belanda. Orang tuanya dia didikannya Chinese tradisional. Jadi yang tiap hari dimakan dulunya waktu masih dia kecil di rumahnya, masakan Cina. Saya kebanyakan masakan Belanda. Artinya pengecapan itu bukan genetik saja, tetapi juga lingkungan sangat pengaruh. Jadi apakah seorang senang makanan A, senang makanan B, ini enak nggak enak, itu bukan soal rasa, tetapi soal kebiasaan. Itu. Nah sekarang kita balik nih ke rasa dulu nih, soal bukan selera, yaitu kalau itu selera. Nih, kan kita punya lidah dari belakang ke depan. Kira-kira kalau kamu ngerasain manis, manisnya itu ada di mana, Franky? Di lidah bagian mana yang ngerasain manis? Tunggu, kalau asin di depan. Manis tuh di tengah ya dok ya? Enggak, coba nanti kamu coba di rumah. Nih kalau ini kan ditanya cucu saya kelas 3 ya, kelas 3 SD, dia tahu loh. Diajarin begituan Franky di sekolah 3 SD. Wah, saya akselerasi dok. Nah, saya juga bingung loh kelas 3 itu diajarin gitu tuh pelajaran tingkat 3 kedokteran. Manis itu di ujung lidah, Franky. Manis di ujung lidah. Di samping lidah agak di belakangnya manis itu. Jadi samping depan kanan kiri itu asam. Rada ke belakang asin. Pahit itu di tengah belakang. Jadi manis di depan, asam, asin lagi di belakang, di tengahnya belakang itu pahit. Jadi kalau kamu dikasih obat pahit, ditaruh di depan langsung blek ditelan, itu nggak rasa pahit. Oh gitu, tekniknya gitu dok ya. Tapi kalau ngeliatin si Ilham lagi kerjanya yang beres tuh, sama juga kita nelan yang pahit dok. Nah itu kan kalau normal. Nah habis begitu kan nanti kalau kita makan itu kan tergantung yang ngerasa mana, rasanya apa. Kalau kita makan misalnya nasi campur, kiri-kiri, itu kan ada asam, ada manis-manis. Itu yang ngerasa itu bagian lidah yang berbeda, Franky. Nah, itu adalah sifatnya dasarnya pembelajaran. Pada waktu kecil, kalau kita dibiasakan dengan itu jadi enak. Tunggu, manis yang di tengah dok ya? Di tengah depan. Tengah depan, di ujung. Nah.
Kalau gitu, kalau yang manis-manis saya olesin ke depan aja, Dok. Dok, tapi kalau pedes itu rasa juga kan, Dok? Pedas. Nah, pedes tuh ada di mana? Nggak ada rasa pedas. Rasa pedas sih akan kena ke mana-mana sih kalau menurut saya sih. Oh, Dia kan, nggak punya lokasi tertentu. Nah, jadi di lidah kita, kalau kita lihat lidah kita tuh kasar ya. Nah, kasar itu sebenarnya kalau dilihat di mikroskop dipotong gitu melintang, itu ada sel-sel yang bentuknya seperti kayak piramid gitu. Di atas. Nah, itu reseptor rasa. Reseptor itu ya beda-beda, itu dia punya kekhasan. di langit-langitnya tertentu, tadi. gitu loh. Iya. Itu yang kasar. Makanya kalau kamu lihat lidah sapi, kamu pegang itu kasar. Sekarang kalau bilang ini daging itu lidah apa enggak? Lihat aja ada bagian kasarnya enggak, permukaan yang atasnya pasti kasar. Bahkan lidah itu bisa dipakai buat istilahnya ngamplas, Dok. Iya. Ya, jadi saya dengar cerita, bukan dengar, baca orang mati dijilatin sama beruang. Karena beruang punya lidah katanya kasarnya udah kayak amplas, jadi dijilatin tuh sampai keluar darahnya dimakan. Iya. Saya nggak pengalaman, saya bukan beruang. Oh, dokter kan beruang. Ya, tapi maksudnya itu kali ada kondisi normal. Tapi kadang-kadang ada kondisi yang tidak normal, di mana kita makan apapun rasanya kagak enak, nggak berasa. Ingat nggak pengalaman 3 tahun lalu? COVID. Nah, COVID itu jadi tes, itu namanya tes bud. Jadi kuncup pengecap. Kuncup pengecap itu bisa hilang rasa. Kalau hilang rasa maka makan apapun tidak enak rasanya karena tidak berasa apa-apa. Nah, itu salah satu penyebabnya infeksi. Bisa infeksi virus seperti COVID. Dan salah satu tandanya, wah, gue rasanya masih nggak enak ya, berarti masih COVID gitu kita loh. kalau kita lagi sakit aja makan nggak enak rasanya, Dok. Ya, Ya kan rasanya semua juga kayak tadi dokter kalau bilang, sakit makannya masih enak itu bohong, Franky. Bohong sakitnya. berarti kalau waktu zaman masih kecil, Dok, kita sering dibohongin sama orang tua. Atau orang tua ngetes kita bohong apa enggak. Ya udah, nanti kalau udah sembuh kita makan di sini ya. Iya. Gitu. Ya rasanya enggak lah, makanan apa sama aja juga gak enak. Ada orang yang itu kalau rasanya, wah kayaknya mulut pahit gitu. Ya memang itu ada sesuatu. Biasanya tuh bisa karena trauma. Misalnya contoh, kamu makan makanan yang panas, itu sampai berapa lama rasanya kebas, Franky. Ya kan? Betul. Makanan panas. Lagi sakit, nggak enak kan lidah. Kadang-kadang habis ke dokter gigi, pernah nggak ke dokter gigi? Habis di anestesi, kebas kan? Kayak kebas, gak berasa apa-apa itu. Bisa juga karena kalau kamu minum obat kumur, kadang-kadang ada beberapa yang bisa bikin begitu, Franky. Obat kumur. Kadang-kadang kalau kamu kesel lagi infeksi, lagi radang, lagi batuk pilek aja, kadang-kadang lidah tuh nggak enak. Oke, kalau lagi sakit tuh, Dok, kita batuk pilek itu udah nggak enak deh, buat makan udah nggak nafsu. Nah, itu memang seperti itu. Nah, sekarang gini pertanyaannya, kalau itu dibelajari, sekarang kan ada beberapa orang yang punya anaknya kesulitan nih makan. Dia nggak mau makan, pokoknya minumnya susu aja gitu loh. Atau dia pokoknya makanan itu aja, yang makanan yang lain-lain tuh dia kagak suka. Nah, salahnya di mana? Ya, ini maksudnya berbeda dari kondisi awalnya atau dari dulu sampai sekarang? Dari sekarang sampai gede, misalnya sampai SD, pokoknya dia nggak suka yang lain, cuman sukanya sama Chiki snack doang misalnya. Itu sukanya sama ayam Kentucky doang gitu. Itu terjadi sama keponakan saya, si Bobby. Bobby itu dari kecil hobinya cuma makan roti, nggak makan yang lain. Nasi dia nggak makan, cuma makan roti. Ya, sekarang coba si Bobby itu waktu bayi itu ditaruh di Papua, dia nggak bisa makan roti, makannya papeda. Makannya sagu. Kenapa? Itu kebiasaan dari kecil. Jadi kalau sampai ada anak kesulitan makan, itu sebenarnya kejadiannya terjadi karena orang tuanya tidak aware bagaimana mendidik dia punya lidah. Oh, jadi si Bobby atau anak-anak lain sejak kecil itu dibiasakan untuk dilatih mengecap banyak pilihan. Nah, gitu, Dok. Itu dibelajari mulai pada waktu dia usia sekitar 6 sampai 9 bulan. Pada waktu dia mulai PASI. Pasti apa? Pengganti ASI. Kan dia minum susu tuh. Semata-mata minum susu kan waktu bayi. Terus
itu sampai 1 tahun sampai 2 tahun tuh minum susu ibu kan. Kalau di Betawi namanya asem, bukan ASI. Air susu emak. Oh, air susu emak ya. Nah itu dia minum, tapi kan mulai bulan 6 bulan atau 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan mulai dikasih pengganti kan yang padat, rada padat kan. Dikasih bubur, dikasih nasi tim, gitu loh. Terus dikasih ya biasalah kayak Milna apa gitu yang bubur bikinan gitu. Nah, pada waktu dia dikasih PASI itu disitulah sebenarnya orang tua harus mendidik anaknya dengan berbagai macam rasa. Saya pengalaman begini. Saya dulu salah satu alasan kenapa saya kawin sama istri saya. Karena dia perempuan. Satu, waktu saya datang ke rumahnya, saya lihat tuh dia ngurusin keponakannya. Keponakannya dia yang siapin makan segala macam. Saya bilang, wah yang begini nih bisa jadi istri gitu lah. Loh, karena kenapa? Kan berarti dia tahu. Parah nih dokter Jaya. Loh, kita tahu kan bagaimana caranya nanti dia ngurusin anak kita. Jadi begitu anak saya itu mulai pakai PASI, kasih bubur, dia susu bubur bikin sendiri. Kita punya babysitter. Tapi bubur dibikin sendiri. Nah, di buburnya itu dimasukin Frankie. Dimasukin cincangan daging, hati ayam, dimasukin udang, dimasukin segala macam, termasuk dimasukin sayuran, macam-macam sayuran. Jadi anak itu sudah terlatih tuh dia punya pengecapnya, rasa-rasa itu. Waktu dia mulai udah gede sedikit, bikin sayur asam, dikasih kuah sayur asam sedikit. Dikasih segala, bikin lodeh, dikasih lodeh. Sehingga akhirnya anak saya tuh semua bisa makan segala macam. Termasuk begitu dia udah mulai dewasa, kita ke restoran kita kasih makanan kita. Walaupun mungkin cuma sedikit-sedikit, tetapi itu dilatih sehingga dia tidak kesulitan makan apapun. Nah itu yang kurang pada orang-orang yang itu. Mungkin gini, ada beberapa orang ibu terlalu males. Begitu PASI dia beli aja tuh yang kemasan kan. Ya udah jadi. Bubur kemasan gitu, dikasih makan itu. Lah maka anak itu cuma ngerasa itu yang enak Frankie. Jadi 6 sampai 9 bulan itu waktu yang kritikal tuh dok ya? Ya. Nah itu dia seperti itu. Tapi juga jangan sampai memberikannya terlalu awal. Kan kalau dikasih makanan PASI itu kan dia lebih cepat kenyang. Saya ada pengalaman begini Frankie. Waktu saya di Rumah Sakit Umum Tangerang, kan saya tugas di sana. Waktu masih koas. Jauh banget mainnya dok. Loh, Tangerang sama ya Tangerang. Tangerang ya. Itu karena rumah sakit pendidikan kan. Sampai sana, bayi Frankie umur 3 bulan, perutnya kembung. Datang ke UGD, nangis perutnya sampai mengkilap Frankie. Kembung sampai mengkilap. Terus saya bingung, ini kenapa gini? Dipegang, wah kencang banget. Sakit dia. Sakit. Terus datang dokternya. Apa yang dilakukan? Dimasukin selangnya di pantatnya. Dimasukin, keluar. Tinyanya banyak, langsung kempes Frankie. Jadi nggak bisa BAB tuh. Nggak bisa BAP. Begitu ditanya apa? 3 bulan dikasih pisang Frankie. Wah. Nggak, maksudnya saya itu kadang-kadang itu kalau masih terlalu awal itu nggak bisa seperti Jadi itu. si ini jangan dipaksa untuk mengenal lebih awal si lidah tadi dok ya. Tetapi rasa-rasa itu harus dididik. Jadi misalnya contoh kalau anak kecil dari kecil roti makan di semua roti itu yang enak buat dia. Tapi dia mesti sekali roti, sekali waktu dikasih pisah, dikasih apa. Walaupun kecil-kecil dia ngecap-ngecap dia bisa segala macam. Lidah bisa mengecap rasa bahagia nggak sih dok? Oh bisa. Enggak, tapi maksudnya ya itu kadang-kadang orang nggak sadar. Sebenarnya gara-gara kemalasan orang tua. Kadang-kadang misalnya contoh orang tua malas. Ya pokoknya udah ya susu kan bisa gede juga. Orang dikasih susu sampai 2 tahun juga nggak dikasih PASI. Nah, itu ya bisa gede. Ya udah dikasih susu aja terus. Misalnya gitu, yang deket nih Kentucky doang. Setiap hari dikasih Kentucky, lama-lama cuma bisa makan Kentucky, yang lain nggak bisa. Kebayang nggak susah yang diakibatkan? Kalau dia sekolah, kalau gimana kalau Kentucky nggak ada? Gimana kalau dia dibawa keluar kota? Nggak ada Kentucky. Kadang-kadang Kentucky-nya mesti Kentucky di situ, Kentucky di tempat lain dia nggak suka gitu. Nah, kan jadinya susah. Dibawa piknik nggak bisa, diapain, jadi susah makan gitu loh. Ada 2 yang mau saya komentarin nih dok. Apa? Pertama, tadi dokter bilang minum susu emak. Iya, asam. Asam kan? Air susu emak. Ini hati-hati dok. Untuk golongan masyarakat Chinese daerah Jakarta, emak itu artinya nenek.
Iya kan? Iya. Betul kan? Jadi jangan sampai air minum susu emak expired, Dok. Dan mabok. Yang kedua, dari DNA-nya dokter terhadap DNA bahasanya, dokter mengucapkan kata-kata Kentucky. Sekarang udah nggak tahu orang-orang, Dok, kalau saya ngomong kita beli ke Kentucky yuk. Kentucky apaan? Mereka sekarang kenalnya dengan KFC. Nah, jadi makanya itu DNA dokter, DNA bahasanya dokter. Oke, Dok, lanjut, Dok. Enggak, jadi itu sesuatu yang dipelajari, Frankie. Makanya kalau saya bilang kamu seleranya gitu. Tapi begini, ada orang walaupun misalnya kamu kebiasaan makanan barat, istri kamu kebiasaan makanan Chinese tradisional, tapi kalau di dalam pikirannya itu saya mau belajar, saya mau nyoba, itu bisa, Frankie. Artinya dia belajar, saya nggak belajar, Dok. Sekarang, dulu dia nggak suka dengan masakan barat. Tapi sekarang makanan apa juga, saya makan steak, makan apa, bisa dia. Nah, itu artinya dia punya daya adaptasi, Frankie. Saya nggak bisa makan makanannya dia. Bukan nggak bisa, kamunya nggak mau. Males, Dok. Saya Bukan soal bisa nggak bisa, mau apa nggak mau, Frankie. betul. Saya ke kampungnya dia. Ke kampungnya dia tuh, aduh kayaknya makanan yang paling enak cuma makan Indomie rebus aja, Dok. Udah yang lainnya nggak makan. Gitu. Itu kamu nggak boleh gitu, Frankie. Kalau saya tuh termasuk orang yang daya adaptasi sangat besar. Jadi waktu sekolah ke Jepang, saya ketemu sama sekali makanan yang berbeda sama Indonesia. Saya coba satu persatu. Jadi kalau saya pergi ke restoran situ, makan makanan ini, besok saya datang ke situ lagi, saya makan makanan yang lain. Saya coba semua sampai saya tahu, dan kemudian ke restoran lain kayak seperti itu. Yang sampai yang aneh-aneh pun saya makan, Frankie. Cuma mau tahu doang. Tapi saya bukan soal suka nggak suka nanti belakangan. Tapi yang penting saya berani nyoba gitu loh. Ya, itulah bedanya dokter Jaya sama saya. Saya nggak, Dok, yang umum-umum aja. Nah, Dok, lanjut kepada perkembangan lidah anak, Dok. Setelah dari 6 ke 9, setelah 9 itu dia ada perkembangan lainnya nggak, Dok? Ya bisa, nanti akhirnya soal masalah dia mau belajar apa enggak. Tapi yang basicnya itu sampai 5 tahun itu harus dididik. Tapi nggak ada, misal tadinya si baby ini 6 sampai 9 udah belajar ngenalin rasa kan, Dok. Setelah 9, oh ternyata dia menjadi lebih peka atau apa sampai umur 5 tahun atau apa? Enggak, dia belajar terus sampai umur 5 tahun, Frankie. Jadi artinya gini, misalnya contoh, anak ini dari kecil itu nggak pernah dikasih cabai yang pedas-pedas. Maka dia nggak akan suka cabai sampai kapanpun. Susah. Ya kalau makan cabai, barangkali dia juga nggak punya daya adaptasi, dia mencret gitu loh. Nah, ada satu lagi yang saya mau tanyakan sama dokter. Tadi kan saya ngomong masalah pedas, Dok. Ya. Ternyata Di Jepang nggak, di Padang nggak ada pedas, Frankie. Pade. Nah, itu kan panasnya kan ada di lidah tuh, Dok. Iya. Panas banget. Iya. Nah, ternyata dengan orang satu sama orang lain itu tingkat pedas yang bisa diterima. Oh, beda. Memang beda. Dan itu hebat luar biasa, Frankie. Saya punya pengalaman dengan pedas gini. Waktu SMA, kan kita SMA kan punya grup belajar kan. Grup belajar saya itu cewek-cewek. Jadi waktu mau ujian ke tempatnya dia dari pagi sampai sore gitu ya, belajar, kita belajar sama gitu-gitu. Kebetulan orang Padang asli. Saban kali di situ makan kan, dari pagi sampai sore pasti makan, dikasih makan sama orang tuanya. Makannya selalu makanan Padang kan. Enak tuh, Dok. Itu yang namanya makanan Padang. Kalau asli dari Padang, Frankie, pedesnya itu setengah mati. Beda cabainya sama makanan Padang di Jakarta. Setuju. Saya makan gitu 1 minggu saya di situ. Habis itu berak darah saya. Saya sih Sampai berdarah, Frankie. saya ngalamin tuh waktu saya berkunjung ke daerah Sumatera Barat, ke daerah Kota Padang. Di sana kan nggak ada restoran Padang, Dok. Iya. Adanya rumah makan. Iya. Nah, saya makan di sana sakit perut sama saya alamin. Enggak, itu memang cabainya beda, Frankie. Derajat kepedasan beda. Makanya derajat pedas yang bisa mampu ditanggulangi oleh perut itu tergantung budaya. Nah, di negara-negara lain misalnya di Amerika Latin itu mereka punya daya tahan tuh lebih hebat. Lebih pedas dia di sana. Karena katanya cabainya beda. Iya, memang ada beda. cabai yang tertentu. Spesiesnya beda. Nah, ini yang saya mau tanyakan sama dokter. Artinya kan si lidah juga sama. Bisa kita latih untuk menerima kadar rasa yang berbeda setiap orang. Iya, nah itu bisa didik. Ya gini, ada salah satu keponakan saya, dia nggak suka cabai, tapi kakaknya iseng. Sekali waktu makanannya dicampur sama cabai, sejak saat itu dia doyan cabai, Frank. Jadi maksudnya itu adalah proses belajar, Frank.
Karena kalau nggak pernah digituin, diisengin sama kakaknya, dia nggak bakal bisa. Ya. Sekarang yang di keponakan saya itu sudah jadi mahasiswa kedokteran di UI. Nggak, tapi maksud saya itu bisa dipelajari, Frankie. Artinya ya kadang-kadang ya perlu diisengi juga anak-anak. Kayak saya kan sukanya rasa asin, Dok. Jadi kalau misalkan orang makan nih, patokannya kalau keasinan banget itu saya. Kalau saya bilang saya udah kerasanya keasinan, berarti itu makanan paling benar asin, keasinan. Karena apa? Ada kadang-kadang mereka yang nggak terlalu suka asin bilangnya ini sudah asin banget, tapi buat saya itu masih normal. Jadi artinya kalau saya bilang udah keasinan, itu udah mutlak. Tapi itu bisa berubah, Frankie. Berubah begini. Ada beberapa keluarga yang kok keluarganya itu darah tinggi semua. Jangan salah. Itu terjadi karena salah mamanya. Mamanya masak sayuran yang kadar garamnya tinggi. Jadi semua mereka terbiasa dengan asin, dan kalau dia terbiasa dengan asin, asin buat dia itu normal. Tapi buat orang itu keasinan, gitu. Nah, jadi saya tuh lahir dari keluarga seperti itu. Istri saya dari keluarga yang tidak suka asin. Jadi waktu pertama married, saya bilang makanannya tawar amat, tawar amat. Tapi lama-lama kan karena dia yang masak bukan saya kan, lama-lama jadi saya jadi biasa. Yang tadinya saya bilang tawar, saya bilang itu normal. Nah sekarang kalau saya pergi ke rumah keluarga saya, adik saya, makan di tempat dia, saya bilang asin banget. Dia bilang kagak asin, makanan lo yang tawar katanya. Jadi artinya itu bisa berubah, Frankie. Tergantung situasional lah ya, Dok ya. Ya, jadi akhirnya ke pengecap itu punya daya adaptasi. Nah sekarang gini, saya punya pengalaman ya mengetes itu. Sekarang gini, tes pengecapan itu, tes BAT itu, tes BAT itu tulisannya TASTE, tes pengecap. BAT itu BUD, tunas. Tunas pengecap itu yang permukaan gasal lidah itu dia akan hilang rasa kalau dia kekurangan seng, Frankie. Logam seng. Seng itu terdapat pada makanan yang berasal dari binatang. Daging. Terus kemudian dari telur. Yang gitu-gitulah. Nah, kalau dia konsumsi kita kurang, maka dia pengecapnya menjadi kurang. Akibatnya anak itu jadi tidak suka makan. Makan nggak doyan makan. Kan sering anak, iya anak saya nggak doyan makan. Nah itu. Nah kalau dia udah nggak doyan makan, akibatnya apa? Dia nggak bisa tumbuh kembangnya, nggak bisa bagus. Nggak pernah mencapai tinggi ataupun berat yang optimal. Tadi ada di mana, Dok, Seng? Hah? Seng ada di makanan apa? Di makanan yang daging-dagingan. Oh. Jadi kalau di tempat satu komunitas yang kurang sengnya, maka anak-anaknya bisa aja jadi kontet-kontet, Frankie. Jadi kontet tuh bukan gara-gara dia kurang makan, tapi dia memang nggak nafsu makan. Nah, saya pernah melakukan pengecapan, tes itu. Tesnya itu namanya tes Smith namanya. Smith. Saya pikir dokter mau ngasih tahu kita bahkan baja galvanis, Dok, supaya bisa banyak sengnya. Nggak gini. Jadi tes Smith itu begini. Itu adalah satu larutan ya, yang dibuat oleh si Tuan Smith dari seng sulfat. Dilarutkan 1%. Terus berupa cairan ditetesin di lidah. Ditetesin di lidah, kalau dia memang tidak kekurangan seng, dia akan rasanya nggak enak. Tapi kalau ditetes itu dia nggak berasa apa-apa, bahkan berasa seperti air biasa. Itu di kekurangan seng. Artinya dikasih rangsangan dianggapnya itu cuma buat ngurangin yang nambahin yang kurang. Iya, jadi nggak ada rasa. Dan saya tes pada waktu itu pada masyarakat anak-anak kecil di sekitar Manggarai RW 04 waktu itu tahun 94. Dekat sekolah saya tuh, Dok. Saya tes ternyata 80% kekurangan seng. Kaget. Terus kita analisis pola makannya, ternyata mereka kurang makan daging. Dan ternyata juga ada satu masalah. Walaupun dia makan seng cukup, tapi kalau dia makan sayur, makan serat terlalu banyak, sengnya nggak bisa diserap lagi, dibuang. Nah itulah yang membuat kemudian waktu itu kepikiran saya sama teman. Waktu itu saya masih tahun 94 ya. Begitu tahu gitu saya bilang, terus dianalisis lah makanan. Oh kekurangan seng memang masukannya. Yang kemudian kita lakukan suplementasi. Jadi baik anak-anak itu rata-rata begitu dimasukin ke KMS, tahu KMS ya, ditimbang menuju sehat. Itu kalau dia ke posyandu kan
ukur timbang, tingginya, beratnya, dimasukin ke tabel tuh. Tabelnya tuh pada di bawah, di kuning atau di ada merah. kurvanya kan dok ya? Dia ada hijau. Kalau dia di atas hijau itu berarti dia cukup sehat, ya, obes malah. Kalau di hijau normal. Kalau dia kuning kurang normal. Kalau merah tuh di bawah normal. Yang di bawah normal itu semuanya kurangan seng lagi. Nah, kita sekali suplementasi waktu itu kita bikin sendiri karena di pasaran nggak ada seng. Vitamin itu ada multivitamin tapi sengnya cuma sedikit, Frankie. Sengnya itu cuma 5 miligram. Ayo kita kasih suplementasi karena kemudian membaik, Frankie. Lidahnya ngecapnya jadi bagus dan kemudian mereka berat badannya langsung naik. Dia bisa naik dan dia kemudian nafsu makan dan kemudian berat badan naik kembali normal. Dok, cuman kan gini dok, kalau kita bicara seng itu adanya di daging hewan dok ya, daging merah kali dok ya, maksud dokter. Yeah. Kan harga daging merah di Indonesia agak berbeda di luar negeri. Di luar negeri malah saya punya pemikiran lebih murah daripada di Indonesia dok. Ada tempat lain nggak, makanan lain yang banyak bisa menghasilkan seng buat badan? Seng itu sebenarnya Selain daripada suplemen makanan dok, tapi makanan enggak, kalau alam. yang paling makanan alam paling gampang telur, Frankie. Telur. Jadi Telur artinya itu makanan yang lebih murah dan bisa menghasilkan seng. Nah, tapi setuju. kalau yang lain lagi adalah ya sekarang akhirnya gara-gara itu waktu itu saya tahun 94 ya. 94 ya. Saya sempat bawain makalah soal begituan, soal seng karena pada waktu itu orang-orang kedokteran itu masih fokusnya ke besi, zat besi. Anak-anak nih anemia, zat besi, tapi seng tuh orang nggak ada pernah peduli. Jadi sehingga kalau namanya suplementasi ada suplementasi besi untuk wanita hamil, ada besi untuk orang yang anemia. Tapi seng itu tidak ada karena nggak ada yang ngetes dan tidak tahu itu defisiensi. Kemudian saya ngomong begitu dan kemudian setelah saya ngomong di seminar gizi nasional di IPB waktu itu, habis saya ngomong begitu kemudian mulai ada loh industri yang membuat suplemen mineral, jadi multivitamin yang sengnya lumayan tinggi. Sengnya paling sedikit ya kalau untuk defisiensi kayak gitu mesti 50 mg, Frankie. Sekarang tuh preparat seng banyak. Udah banyak karena pada waktu itu orang udah bilang oh seng itu tidak perlu. Nah ternyata itu satu, soal tumbuh kembangnya bisa berkurang. Jadi dia nggak bisa berkembang karena nggak nafsu makan ya. Dan gara-gara si lidah tadi itu dok ya. Yang kedua itu adalah jadi pika, Frankie. Salah satu gejalanya. Apa tuh dok pika? Pika itu orang yang senang makan makanan sesuatu yang tidak bisa dimakan sebenarnya. Pernah lihat nggak ada anak yang suka makan odol? Ya, di TV kadang-kadang ada yang konyol tuh kan, batu bata lah, odol, kadang-kadang rambut, tembok, karet gelang, sabun, itu pika namanya. Dan kalau pika itu ternyata salah satu karena kurangan seng. Kalau dia makan seng, pika itu hilang. Jadi itu, dan ternyata seng itu bukan cuma itu, seng itu mempengaruhi kesuburan. Karena kita punya cairan mani itu isinya seng. Kita punya kekebalan isinya seng. Orang anak-anak gampang mencret-mencret tuh karena kekurangan seng. Benar. Jadi seng itu penting banget gitu loh. Makanya saya kadang-kadang dok, kalau udah mendekati hampir sakit tuh rasanya dok, saya minum satu effervescent dok, saya cemplungin yang ada sengnya tuh dok. Nah iya, itu dia akan memperbaiki. Jadi artinya kadang-kadang barangkali kita pikir, oh di kecap saya kenapa begitu ya nggak enak. Nah, salah satu gejala bahwa kita sakit itu adalah pada lidah. Makanya kalau dokter selalu, kalau kamu pergi ke dokter selalu dilihat lidahnya. Nah, yang bisa ketahuan walaupun belum diperiksa ya Frank, kita lihat lidah melel, lidahnya merah, kekurangan asam folat. Asam apa dok? Folat. Oh, asam folat. Itu loh yang dulu pernah salah tuh, asam sulfat Frank. Asam folat, orang hamil dikasih asam folat. Iya. Nah itu. Asam folat, kekurangan B12. B12 juga bisa begitu. Jadi dokter tahu, apalagi kalau B12 ini gini. Nih B2 ini di daerah sininya nih bisa di ujung-ujung bibir, itu seperti kayak retak-retak sini. Itu kekurangan vitamin B, juga B2. Jadi ada banyak macam yang bisa kelihatan. Misal dia panas sudah dokter bilang, buka lidahnya putih, tipes. Yang tipes yang waktu itu kita ngomong tipes abdominalis itu. Tipes tuh
ciri khasnya lidah putih. Lidah putih. Lidahnya seperti dia bilang lidahnya putih gitu loh. Itu salah satu tandanya. Tapi kalau sekarang nih anak kecil nih lidahnya merah, biru, kuning, nah apa itu? Oh, itu habis makan permen, Dok. Jagoan neon. Jangan salah Frankie. Jadi kalau gitu, wah ini sakit apa gitu. Enggak. Oke. Dok, di keluarga istri saya itu mereka terbiasa dengan membersihkan lidah. Ya. Ada buat ngeroknya. Dikerok tuh, Dok. Ya. Sampai oe gitu. Itu ada pengaruhnya nggak? Bagus atau buruk? Bagus karena itu membersihkan lidah. Karena Membersihkan lidah. salah satu penyebab bau mulut tuh karena lidah. Jadi orang kan sebenarnya orang ya sikat gigi. Setelah sikat gigi di depan, di bagian dalam, terus lidah mesti disikat sebenarnya, Frankie. Ya. Dikumur. Jadi lidah bersih. Karena kalau kita makan nur pasti ada yang nempel di sekitar lidah, itu mengurangi pengecapan, Frankie. Oh. Nah sekarang bukan cuma itu. Kalau kamu bilang bukan pakai ini, sekarang tuh ada seperti kayak sendoknya gitu. Kalau dia itu ada benang. bukan kawa apa namanya? Logam. Oh. Logamnya tuh bentuknya kayak U gitu. Oh iya bisa begitu. Tapi sekarang ada juga yang bentuknya sendok. Tapi kalau yang biasa sikat gigi, habis gitu sikat gigi disikat lidahnya bagian atasnya, sikat seliringan aja gitu loh. Itu juga memperbaiki. Tapi pokoknya gini, kalau lidah itu rasanya kebas, lidah rasanya sakit, atau rasanya tebel, hilang rasa, kesemutan, itu menandakan suatu penyakit. Tunggu, tadi dokter bilang lidah kesemutan. Iya, Bisa tuh, Dok. bisa. Salah satu gejala stroke awal bisa di situ, lidahnya kesemutan. Kalau lidah kesemutan tuh rasanya kayak gimana sih? Kayak ya baal. bukan baal, kesemutan, germet gitu kayak ada. Germet-germet. Nah. Itu bisa tanda orang migrain bisa begitu, tanda stroke juga bisa begitu. Tanda ada infeksi juga bisa begitu, ada macam-macam. Jadi artinya itu sesuatu seperti kayak alarm badan lah, alarm badan. Makanya dokter selalu periksa itu juga gitu loh untuk ngecek. Jadi lidah yang sehat tuh warnanya apa, Dok? Warnanya kemerahan lah, Pink. kemerahan dia, tapi nggak banyak putihnya. Kalau banyak putihnya tuh kotor, salah satu tanda. Jadi jangan buru-buru begitu lidahnya banyak putihnya kotor, sakit gitu ya. Enggak, karena ya mungkin dia sikat gigi nggak pernah disikat di lidahnya. Jarang orang yang sikat lidah. Kalau saya sih selalu sikat lidahnya saya sikat. Sikat gigi ringan-ringan aja gitu lah. Pakai sikat gigi gitu. Iya, sikat gigi. Nah, di kumur-kumur begitu lidah kita bersih dan kita tuh jadinya lebih ngurangi bau mulut juga, Frankie. Lidah tuh suka ngelawan sih, Dok, kalau kita giring-giring. Dia suka asik sendiri deh tuh. Makanya pertanyaan saya tadi, lidah itu otot sadar atau otot tidak sadar? Tapi dia kadang-kadang suka bandel, Dok. Kita perintahin begini, dia suka dididik, makanya Frankie di sekolahin lidahnya. Nah, terus Dok, kalau warna kan ada yang warnanya ada semacam kayak noda hitam. Saya pernah lihat, ya artinya saya kalau yang gampang saya liatin sih kalau binatang, Dok ya. Binatang tuh suka ada lidahnya hitam. Tapi saya pernah lihat manusia juga ada yang lidahnya hitam. Itu lidah hitam, ada ternoda hitam lah, bukan semuanya tapi lidahnya hitam. Itu warna tersebut hitam itu mencerminkan apa? Apakah memang itu memang cuman semacam kelebihan pewarna hitam? Bisa kurang, bisa karena nggak bersih, ada sesuatu yang nempel di situ kan apapun Lama, yang bisa. udah lama hitamnya gitu kayak Itu mesti diselidiki lebih lanjut. Hitam gini aja nih, Dok. Hitam. Mesti diselidiki lebih lanjut, bisa ada sesuatu karena jangan lupa ada juga yang namanya itu ternyata gejala penyakit lain, misalnya perdarahan di situ. Bisa juga ada tumor, bahkan ada kanker di lidah. Kanker lidah ada, Frankie. Sampai orang akhirnya nggak bisa ngomong. Jadi lidah itu fungsinya bukan buat cuman menelan, dia fungsi buat merasa, buat menelan, buat bersuara dan lain-lain. Itu jadi fungsinya banyak. Jadi kalau orang gangguan lidah itu udah pasti nanti ada macam-macam. Ada bisa bau mulut, ada bisa gangguan bicara, gangguan menelan, gangguan mengunyah, gitu loh segala macam. Dan belum lagi rasa nggak enak. Termasuk sariawan juga bisa. Jadi infeksi bisa, karena trauma bisa. Misalnya tadi saya bilang Kegigit. Kegigit. Nah itu lidah tuh suka nggak mau nurut, Dok. Kita perintahin udah masuk, ternyata masih di depan dia, kegigit. Nah, sekarang tadi kan saya udah menanyakan sama Dokter Jaya ciri-ciri lidah yang sehat. Sekarang Dok, ciri-ciri lidah yang tidak sehat. Yang jelas tidak sehat tuh pertama
Bisa dari warnanya. Kalau warna merah biasa kekurangan vitamin. Merahnya bukan warna merah. pink, merah tua lah gitu dok. Ya, bisa radang. Radang lidah itu bisa orang nggak bisa bicara loh. Namanya glossitis. Lidahnya meradang, sakit, panas. Bisa radang lidah. Bisa juga ada kena penyakit. Ada bercak putih yang gitu ya. Nah, namanya lichen planus. Ada beberapa penyakit yang ada di lidah. Bisa tanda dia infeksi kuman, infeksi virus. Bisa juga ada tumor. Ada macam-macam. Jadi itu lidah itu nanti penyakit bisa macam-macam. Tapi dengan lihat sepintas gitu dokter akan menyelidiki lebih lanjut sebenarnya ada masalah apa. Jangan sampai kalau udah lidah misalnya ada tumor sampai tumor udah gede sampai dia udah nggak bisa nelen, nggak bisa ngapain baru dia ke dokter, ya salah lah. Sebenarnya dari sejak kecil pun kita bisa udah tahu. Jadi bisa berubah warna, ada benjolan, bisa juga ada rasa panas, rasa sakit, kebas, kesemutan, macam-macam itu di situ. Jadi warna aja udah mencerminkan dia punya penyakit apa enggak dok ya? Terus permukaannya kan lidah itu permukaannya kagak rata kan. Kalau permukaannya tiba-tiba jadi rata itu biasanya kekurangan mineral atau kekurangan vitamin biasanya. Ada sesuatu. Nah kadang-kadang urusan masalah pilek juga bisa, lidahnya kagak enak pergi. Biasanya rasanya kebas, pilek, batuk pilek. Kalau dimakan obat pilek hilang. Gitu. Nah, tapi kenapa sih dokter itu kalau periksa sampai suruh julurin lidah dok? Ya karena kalau nggak dijulurin kan susah dilihat. Kalau dijulurin kan kelihatan. Dari artinya itu. cuma masalah faktor gampang lihat apa enggak. Dan satu lagi Bukan waktu disuruh bilang, suruh julurin terus dibilang, begitu kan anak lidah keangkat, dokternya bisa lihat anak lidahnya merah apa enggak. Kalau merah berarti radang tenggorok gitu loh. Supaya gampang di center kan kelihatan, dia langsung begitu kan kebuka. Tapi sekarang jarang dok ya orang dokter tuh praktek. Karena pasiennya kebanyakan, Franky. Aduh. Nah sekarang begini, bener serius. Saya itu ya gini, saya kalau pergi ke dokter sekarang kadang-kadang suka bingung. Ini dokter nih pasiennya banyak amat, satu pasien 5 menit. Saya pergi ke guru saya ini udah profesor. Saya bawa mama saya waktu itu, profesor penyakit dalam. Dia nanyanya aja setengah jam, Franky. Tanya ini segala macam ditanya udah selesai. Saya periksa dulu ya Bu, periksa-periksanya setengah jam, Franky. Jadi total paling sedikit 45 menit. Tapi semua yang diajarkan sama kita waktu saya tingkat 3 itu dipraktekkan setiap pasien. Mestinya kan kayak gitu dok Nyamanya ya. di cocolnya juga bukan cocol sembarangan. Cocol. Tarik nafas Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7, 7. Terus diperiksa. Belakang diperiksa. Benar-benar teliti, Franky. Itulah dokter yang benar. Kalau gitu dia bisa ketemu macam-macam penyakit. Tapi kalau yang sekarang stetoskopnya belum ada di kuping aja gini-gini, ya ibu sehat gitu. Loh. Saya nggak ngomong gitu beneran. Pernah kejadian. Itu pernah kejadian dok. Pernah kejadian. Saya mau ngingetin sama dokternya, ngeri saya dianggap belagu. Tapi ini sandiwara banget sih istilahnya. Stetoskopnya masih ngegantung tuh dok, tapi dia udah begini aja. Ya, napasnya bagus katanya, parunya bagus. Jadi itu kasus itu bukan karena kemajuan teknologi orang nggak perlu disuruh lidahnya dijulurin, tapi karena pasien kebanyakan dia mau kejar omset. Satu, bisa juga dia udah lupa pelajaran tingkat 3. Karena dulu di kedokteran tuh kita diajarin di anamnesis tuh waktu di bagian penyakit dalam. Belajar gitu diajari anamnesis, tanya ini. Itu kalau ditanya benar tuh setengah jam, Franky. Seperempat jam lah paling cepat juga. Kalau periksanya bisa setengah jam kalau benar. Tapi itu dia udah lupa semua, Franky. Karena udah kebiasaan begitu di penyakit dalam masuk ke bagian bedah. Di bagian bedah tuh nggak pakai nanya, Franky. Begitu orang berdarah langsung dijahit gitu loh. Nggak pakai nanya. Jadi waktu dia udah jadi dokter dia lupa semua. Padahal itu awalnya harus seperti itu dok ya. Ya, kadang hanya dengan periksa yang teliti seperti itulah kita bisa periksa. Makanya di luar negeri kalau di rumah sakit itu dokter dibatasi jumlah pasiennya. Karena sudah penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak pasien ada satu limit tertentu lebih dari itu dokter udah nggak teliti lagi. Maka dia tidak akan bisa melakukan pemeriksaan dengan benar. Setuju dok. Itu yang saya harapkan ada satu pembaruan dalam sistem pemeriksaan pasien di sini. Karena jujur aja dok, saya tuh ngerasa ya dok ya, kita tuh
pertama apa ya? Makin banyak yang kelihatan lebih pintar daripada dokter lain. Kayak tadi. Begitu gini nih, periksa sebentar, langsung vonis usus buntu. Langsung vonis gini. Ternyata begitu ada dokter yang datang lebih teliti. Enggak, ini bukan usus buntu. Serius, itu 2 dokter yang sama memeriksa pasien yang sama. 2 dokter yang berbeda memeriksa pasien yang sama. Iya. Ya ilmunya beda, Franky. Ya, kalau saya kan ilmunya ilmu Mbah Jamrong di Google. Nah, Dok, si lidah tadi manusia tuh sampai di mana, Dok? Dari sini sampai ke sini? Enggak, sampai sini doang nih. Sampai sini Sini doang. nih di panggangnya di atas. Jadi cuman segitu doang. Tapi lidah itu elastis karena ototnya ke kanan ke kiri gitu loh. Jadi berlapis-lapis. Dia nempel ke Ada tulang lidah di sini. Tulang di panggangnya ada tulang lidah. Nah di bawah tulang lidah itu baru jakun. Jadi pas di atas itu. Nah tulang lidah itu satu tulang yang sangat istimewa karena dia tempat nempelnya lidah. Kalau orang dicekik tulang lidahnya patah. mati. Mati lah. Orang Jadi salah satu tanda orang dicekik itu tulang lidahnya patah. Jadi kalau misalnya, kalau gini ya, kamu kan ini, saya cekik pakai tangan kanan nih, saya kidan nih. Saya cekik, pasti sebelah kiri yang patah. Karena ada 4 yang di kiri. Kalau saya kidal, saya cekiknya pasti pakai tangan kanan. Tangan kiri. Tiang kanan kamu yang patah. Sini patah. Jadi tulang lidah itu seperti begini, seperti kayak huruf U. Jadi kalau ditekan itu patah sebelah. Yang patah itu pasti di tangan yang 4. Dan itu mati orangnya. Ya. Jadi kalau di otopsi kita liatin, oh tulang lidah sebelah kiri patah, yang nyekik pakai tangan kanan berarti dia kinan. Kalau yang ini di kiri patah berarti pakai tangan kanan gitu loh. Gitu. Ada satu, Dok, di cerita mafia Italia ada yang namanya ini apa namanya? Dasi Sicilia. Tahu istilahnya dasi Sicilia? Ya. Mafia itu menghukum anggotanya atau orang yang dia nggak suka, dipotong di sini, lidahnya dikeluarin sampai di kesini sampai keluar jadi kayak dasi. Oh, gitu. Ngeri ya? Iya. Dasi Dia Sicilia. masih belajar anatomi tuh. Iya, makanya saya tanya, lidah tuh mulainya dari mana? Karena Di pengertian sini di pangkal ini kan ada dasar nih, di pas di sininya pas di atas jakun nih loh. jadi artinya dia dipotong di sini, potong di sini supaya dia keluarin di sini, jadi dasi Sicilia. Nah, sekarang ini soal ngomong masalah lidah nih. Apa bedanya otopsi di Indonesia sama otopsi di Jepang? Soal lidah. Oh, soal lidah. Di Indonesia dikiloin. Enggak. Oh. Kejam amat tuh dokter sini mah nggak nyari duit dari situ lah, Frank. Kalau di sini nih kan dipotong sini lidah dikeluarin, diperiksa lidahnya, diperiksa tulang lidahnya, diperiksa tenggorokannya. Kalau udah selesai otopsi dimasukinnya ke mulut. Jadi kalau di otopsi di Indonesia dilihat di mulutnya dibuka masih ada lidahnya. Kalau di Jepang itu nggak pernah dikembaliin di situ. Terus? Lidahnya taruh di perut. Di dada sini pokoknya segala macam sini masukin sini, di sini di siapa di si kapas ini Frankie. Kalau dibuka mulutnya nggak ada lidahnya. Berarti dia bukan gara-gara Sicilia. Ada apa yang istilahnya dokter zaman dulu tahu ada apa artis namanya Gatot Subroto. Iya. Dia suka pakai boneka itu. Oh, itu ventriloquist namanya. Itu karena lidahnya ditaruh di perut, Dok. Oh, bukan. Kacau. Dia bisa keluarin suara dari perut. Dan ventriloquist ventrilo itu tuh artinya lambung, suara lambung. Dan dia bisa mindahin suara. Jadi dia sampai bersuara, tapi suara bisa dipindah ke sana, bisa di perut, bisa ke orang lain. Jadi saya ngomong begini, dia ngomong ini seolah-olah suara saya dari sini gitu, bukan dari saya. Nah, bukan karena lidah. Itu namanya ventriloquist, itu bisa dipelajari, Frankie. Susah nggak, Dok? Nggak terlalu susah juga, tapi saya punya teman yang jago itu termasuk ilmu sulap, Frankie. Iya, buat ilmu sulap. Saya kenal sama orang yang jago gitu, Frankie. Ajak Dok ngobrol sini, Dok. Dia diam gini tapi bisa ngomong dulu. Oke, Dok. Jadi si lidah ini nggak bisa dianggap sepele, Dok ya. Ya, tapi karena buat kita sebagai awam, lidah itu bisa kita deteksi sendiri juga sih sebenarnya. Terus, Dok, ada kegunaan lain dari lidah, Dok?
Selain dari French kissing? Loh dia buat pengecap. Bisa buat pengecap, buat menelan. Bisa buat untuk bersuara. Kita bisa ngomong tuh karena lidah, Frankie. Bukan karena pita suara. Salah satunya. Jadi join lah ya. Join lah. Karena kalau dengan pita suara suka ngeluarin suara, tapi nanti posisi lidah itu akan menentukan suara apa yang keluar. Jadi kalau orang nggak lidahnya ada kelainan, udah pasti dia nanti ada gangguan menelan, gangguan mengunyah, gangguan suara dan lain-lain. Bahkan dia nggak bisa makan, Frankie. Jadi lidah itu organ penting ya, karena dia perannya banyak. Jadi memang harus dijaga juga kesehatannya gitu. Kalau orang nggak punya lidah, apa yang terjadi, Dok? Nggak bisa ngomong, mungkin makannya susah. Bagaimana caranya dia nelan? Nelan itu kan salah satu lidah yang lempar makanan ke belakang, Pak. Oh iya. Kalau nggak bisa masuk, susah makan. Kebayang nggak orang yang kanker lidah? Lidahnya tuh ada tumor sini, nggak bisa makan. Mati loh sebentar. Nah, jadi lidah itu perannya penting sekali, Frankie. Nah ini otak saya loncat lagi, Dok. Saya pernah lihat ada orang dihukum potong lidah. Nah, dan satu lagi ada juga orang tuh kalau pas lagi Imlek di Tepekong itu lidah ditusuk. Ditusuk mah nggak apa-apa, dibayar sendiri, Frankie. Ya. Nah, tapi kalau sekarang potong lidah, itu kalau disambung lagi bisa nggak? Itu sama aja seperti yang lain. Disambung lagi kalau baru dipotong disambung lagi bisa. Cuman susah ya, Dok ya, karena si lidah itu naruhnya gimana, masa mulutnya langsung ditutup gitu ya? Enggak, bisa dijahit lagi. Oh, dijahit ya. Dijahit, tapi itu mesti cepet. Jadi artinya harus cepet. Sebelum lidah yang di ujungnya mati, karena itu nanti waktu disambung itu mesti disambungin pembuluh darahnya dulu. Karena kalau disambungin cuma lidahnya, pembuluh darahnya nggak nyambung, dia nggak dapat makanan, nanti rontok juga yang ujungnya. Jadi lidah itu kalau cuma kepotong sebagian, nggak copot, itu masih is okay. Karena masih ada darah yang masuk ke situ. Tapi kalau potong total, yang mesti disambungin pembuluh darahnya dulu disambungin, baru ototnya. Karena kalau enggak dia nggak dapat makanan, dia mati juga. Dan kalau nggak punya lidah, nggak bisa ngomong mereka. Walaupun dia udah hidup ya? Nggak bisa ngomong. Nah, Dok, saya tuh masih penasaran dengan cara nyambung pembuluh darah. Ya, kalau saya kan supir akap, kalau kalau selang rem disambungin kan mesti pakai joinnya di tengah, Dok. Enggak, kayak ini kalau pembuluh darah gini, begini ya, dijahit aja sininya di sekeliling. Halus begitu dijahit? Iya, dijahit. Kan ada benang yang sangat halus. Kalau dokter itu benang itu pakai benang yang ukurannya dia dikasih angka 0. Bisa 10, 20, 30 sampai 70. Kalau makin besar angkanya, itu makin tipis benangnya. Kalau 70 tuh hampir nggak bisa kelihatan. Kalau yang biasa dipakai buat jahit luka itu 30. Kelihatan tuh hitam itu, nah, itu 30 segede gitu. Makin gede angkanya, makin kecil. Makanya kalau misalnya contoh, ada orang luka, langsung ke rumah sakit. Mau dijahit sama dokter umum apa dokter bedah plastik? Kalau dokter umum dijahitnya pakai 30. Bedah plastik mungkin 70, 60. Yang halus jadi nggak kelihatan bekasnya nanti. Kalau sama tukang gelasan pedang 24, Dok. Ya jadi itu disambungnya gitu. Nah, kalau pembuluh darah mesti sambung pakai yang kecil. Jadi bukan pakai sambungan kayak gitu ya? Bukan gini sih, dijahit keliling. Jadi ratain dulu ujungnya, digituin. Repot ya. Itu dokternya masih pakai loop, Frankie. Loop, jadi jahit pelan gitu. Udah, kayak nggak mau belajar di dokter aja. Susah. Masalah lidah yang mungkin buat kita gini, maksud saya itu artinya gini, kita perlu tahu di mana, kalau kita tahu seperti itu, kita masih dalam kondisi aman-aman aja, kita bisa betulin badan kita sendiri, dan ada yang jangan sok tahu, udah tahu penyakitnya parah, tapi nggak ke dokter gitu. Ya pokoknya gini lah, kalau lidah tuh kerasa nggak enak rasanya, tidak berasa, kebas, kesemutan, apa ya, kalau udah tahu warnanya berubah, tiba-tiba suara jadi berubah gara-gara lidahnya bengkak dan segala macam, mendingan ke dokter karena itu tanda dari penyakit lain. Penyakit yang parah. Ya belum parah, tentu parah. Belum tahu. Tapi pokoknya adalah penyakit itu tanda warning, early warning bahwa ada sesuatu yang salah. Ke dokter diobati itu bisa sembuh. Karena kalau kadang-kadang kalau kita abai,
Nanti tahu-tahu misalnya seperti orang yang tiba-tiba ternyata kanker lidah udah stadium sekian gitu, udah nggak bisa makan kan, udah susah. Jadi itu ya mendingan ke dokter supaya bisa segera diobati. Gitu loh. Itu aja sih. Kadang kenapa? Kalau lidah bermasalah tadi seperti pada anak-anak itu bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Kalau gangguan tumbuh kembang itu kan kalau diobati kan anak-anaknya bisa normal kembali. Kadang-kadang dia bilang dia stunting, bukan stunting, kadang-kadang kekurangan protein hewani gitu loh. Kalau kayak gitu kan dikasih telur kan Ya, baik gitu. itu yang saya mau ngomong sama dokter. Jadi kalau kita mahal beli daging, cukup makan telur aja dok. Iya. Oke dok, kalau gitu saya makan telur dok sekarang dok. Makasih dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!